Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ron Cahyadi dan Saya Sarmaida Aulia. Saya Siti Rahma. Dan saya Abiyu Najib Hadi. jadi di sini saya akan mewawancarai Abiyu dari Teknik Industri dengan tema sosial media. Yang pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang sosial media? Ya, izin ngomong. Kalau dari saya, media sosial itu seperti Instagram, WhatsApp, kan kebanyakan udah manusia, seluruh publik Indonesia kan udah tahu namanya sosial media kan, seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan bisa menggunakannya secara maksimal dan banyak hal lain lah itu aja sih. Oke. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja media sosial yang sering Anda gunakan? Ya, kalau dari saya kan gunanya buka Instagram, WhatsApp. Kalau Instagram saya cuma lihat-lihat foto-foto orang gitu kan, di Sharing-sharing gitu. scroll IG gitu kan kalau ada waktu gitu. TikTok juga ya, kalau Kalau TikTok ya jarang sih. Dan pertanyaan yang ketiga, berapa jam rata-rata dalam sehari Anda menggunakan media sosial? Kalau itu bukan jam sih, kayak 24 jam lah. Mulai dari jam 8 pagi kan pasti kepegang tuh HP kan. Kalau habis baterai sekitar jam 10. Terus kalau ngecas sambil main HP kan, itu aja sih. Kalau tidak main HP bosan ya. Iya. Kalau tidak ada HP, pasti kayak hampa gitu. Bosan. Dan pertanyaan keempat, hal apa yang membuat Anda selalu memainkan sosial media secara terus-menerus? Kalau hal menerus dalam media sosial, lihat wawasan orang-orang di sana gitu. Oke. Itu aja sih. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan kalian terhadap penggunaan media sosial pada usia 17 tahun? Nah, Pandangannya gitu. pandangan saya kalau melihat dari media sosial kan banyak positif dan negatifnya gitu. Kalau buat anak kecil lah, itu jaga-jaga aja gitu. Anak kecil yang selalu megang HP gitu, iPhone. Nah, itu harus dijaga tuh, biar nggak ada negatifnya dari anak-anak di bawah umur gitu. Pasti. Itu aja sih. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih tanggapan kamu mengenai dampak sosial media, baik negatif maupun positifnya? Kalau menurut saya kan dari positifnya tuh kan kita bisa ngambil dari sosial media seperti Instagram gitu, berbagai info-info tuh. Kalau negatifnya buat anak kecil gitu, kalau kayak ada kayak penipuan gitu kan, lihat ada ini mau beli barang itu kan, membeli barang yang sangat diinginkan tapi gak pernah datang gitu, tapi uangnya udah sampai Duluan lah ya. Ya, itu aja sih. Oke, berikutnya. Kemajuan apa saja yang telah kamu capai dengan bersosial media saat ini? Kalau kemajuan dalam media sosial kan saya gak ada gitu, gak ada kemajuan sosial. Saya cuma bisa lihat-lihat orang gitu kan yang lagi banyak viral nih, kayak seperti Puji, Tori, apa itu kebanyakan yang viral yang keluar gitu di Instagram gitu, di sosial media. Gak ada kayak bakat seni apa itu aja sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaruh sosial media terhadap kehidupan Anda sehari-hari? Kehidupan saya Ulang. Dikit lagi. Udah, biar aja dilanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaruh sosial media bagi kehidupan Anda sehari-hari? Kalau kehidupan sehari-hari saya kan cuma nonton YouTube aja gitu kan, yang kayak nonton anime Di YouTube. di YouTube, nonton anime, dengerin lagu, terus beli kuota lagi, habis beli kuota lagi gitu.
kan boros gitu. Oke. Udah sih itu aja sih. Pertanyaan berikutnya. Pengeluaran boros sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bagaimana cara Anda menjelaskan ke lingkungan sekitar Anda bahwa sosial media saat ini sangat penting? Nah, ini satu. Dalam sosial media kan kebanyakan orang digunainnya buat chat cewek gitu kan. Iya, Chat oke. cewek. Terus ketemuan gitu kan. Di mana ini katanya mau ketemuan di kafe gitu. Cowok yang ngechat. Terus yang cewek mau gitu diajak. Itu adalah suatu faktor kemajuan itu buat sosial media. Kan dulu kan susah kan, kalau zaman dulu nggak ada HP, nggak ada surat gitu, bukan surat, sosial media. Di zaman sosial media, karena itu zaman semakin maju akan lebih gampang menemukan cinta sejati. Oh, oke. Sudah ketemu kan? Sudah ketemu. Oke, pertanyaan terakhir nih, nomor 10, oke. Media sosial sekarang banyak beredar berbagai macam berita, dan tidak sedikit berita yang tidak kita dapat adalah berita hoak. Jadi bagaimana tanggapan Anda dengan berita hoak ini? Kalau berita hoax itu kan mending nggak usah didengar gitu, didengar oleh publik, lebih baiknya gitu sih. Tapi kalau itu adalah fakta, ya kita boleh menyimpulkan gitu bahwa hoax itu bisa menjadi fakta. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana berita bohong, mana berita benar kayak. Nah itu bisa. Oke. Jadi di sini saya akan lanjutkan pertanyaan sebelumnya. Apakah Anda pernah mendapatkan cyberbullying di media sosial? Izin masuk ya. Cyberbullying di sosial media. Seperti Anda dibully gitu di Instagram, di WA? Sebenarnya nggak ada sih, kalau pribadi menurut saya tidak ada sih bullying. Tapi kalau di luar sosial media banyak sih saya lihat, kayak banyak bully gitu. Itu aja sih. Kalau mengalaminya secara pribadi? Mengalami secara pribadi pernah waktu SMA. Tapi di luar dari media sosial gitu? Iya, di luar media sosial. Itu aja. Secara kata-kata atau perbuatan atau gimana? Secara kata-kata, penyebutan yang tidak sesuai dengan nama saya gitu. Itu aja sih. Di lain itu juga pernah? Kalau misalkan kayak di tempat nongkrong atau? Oh, di nongkrong nggak ada sih. Cuma di sekolah aja? Iya, sekolah aja terakhir. Terus pertanyaan selanjutnya ya, apakah Anda pernah mendapatkan kejahatan media sosial? Ada Ada. orang iseng gitu. Ada cerita nih, sebuah cerita. Teman saya nih, dia nyamar jadi cewek di sosial media, terus ngechat saya gitu. Dia bilang, hai, bukan hai, tapi kamu temannya Abi kan? Saya jawab, iya. Terus jangan dekat-dekat lagi sama cewek Adi ya, katanya. Terus saya jawab, panik nih saya. Siapa gitu ya? Iya, Tiba-tiba ngechat gitu. iya, di chat gitu kan, panik dalam hati. Terus saya pikir, saya diamakan aja. Dia ngechat nge-spam, saya diamkan aja. Buat apa gitu, kayak apa, Ngeladenin gitu. ngeladenin orang gitu, yang gak penting gitu. Kalau ada pentingnya aja ya saya jawab gitu. Nggak ada pentingnya sih, itu aja. Kalau misalkan kayak ditipu, kalau misalkan kayak gini kan banyak kayak selamat Anda mendapatkan hadiah umroh gitu, benar? Kalau itu banyak dari SMS, Instagram, WhatsApp. Tapi saya banyak tidak percaya sih, kayak giveaway kayak gitu kan. Kayak nggak tergiur gitu ya? Enggak. Jadi kita next ya. Bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain media sosial menurut kamu? Mengatasinya kan? Apa maksudnya mengatasi? Stop kan? Enggak, kayak gimana? Misalkan kita nih kayak main sosial media itu kayak 24 jam. Jadi kita tuh kayak supaya mengendalikan diri kita itu, nah supaya nggak main 24 jam itu kita ngapain gitu? Ya buka wawasan lah gitu. Jalan-jalan keluar, lihat alam, lihat jalanan.
nongkrong. Ya kalau nongkrong duduk di tongkrongan, jangan Jangan megang HP gitu. jangan megang HP. Fokus sama teman yang di bangku. Itu aja sih. Berarti sering nongki juga gitu ya buat ngurangin main media sosial. Sebenarnya iya sih, buat ngilangin kebosanan gitu kan. Masa sosial media mulu, nggak ada sosial gitu, nggak asik gitu. Itu aja sih. Tapi kan biasanya kayak di tempat nongki itu kita tuh udah nongki tapi masih aja gitu. Teman-teman tuh pada megang HP gitu. Gimana Nah. pendapatnya? Kalau pendapat saya itu saya efek aja kayak gini. Kalau mau nongki aja. Ngomong sama teman di sebangku sebelah, gak usah cek HP. Kalau cek HP ya percuma lu datang ke sini buat cek HP doang. Mending lu pulang ke rumah, Nggak ada tiduran, gebahan gitu, scroll IG gitu. Mending lu pulang aja. Itu aja sih. Jadi kita next lagi. Apakah ada dampak kesehatan yang Anda rasakan selama menggunakan media sosial? Kan Anda bilang tadi kayak main media sosial itu hampir 24 jam ya. Berarti kan begadang. Apa kesehatan yang Anda rasakan itu apakah tambah baik atau ada penurunan karena begadang gitu? Sebenarnya kalau dari sosial media ada sih buat kesehatan dari berita-berita gitu. Ada bilang kata-kata kayak gini, jangan main HP selama 24 jam. Stop secukupnya aja, jangan berlebihan. Kata orang sih, tapi langsung saya matiin gitu HP-nya. Saya lihat dari berita tersebut kan kebanyakan orang semua ini kan banyak menggunakan sosial media untuk mencari pekerjaan, info, semacam hiburan. Nah, itu aja sih. Makanya sosial media itu penting untuk semua bangsa Indonesia atau seluruh dunia gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dari kesehatan mental ada nggak? Soalnya kan kayak di media sosial sekarang itu kayak banyak kayak misalkan kayak apa ya, yang bintang-bintang itu apa namanya? Zodiak gitu kan, kayak ramalan hari ini kamu akan bahagia gitu. Itu kan kayak mempengaruhi sugesti orang juga gitu. Kamu percaya nggak kayak semacam sesuatu yang menyangkut sama mental atau yang psikiater gitu? Ya, kalau saya tidak percaya lah. Yang penting jodoh itu ada yang di atas. Yang menentukan tuh ya Tuhan lah. Yang jodoh-jodoh itu zodiak apa itu? Emang percaya sama zodiak, sama apa hubungan zodiak gitu? Enggak kan? Kalau menurut saya enggak sih, enggak percaya kayak gitu kan. Jodoh itu akan datang pada masanya. Kalau dia merasa betul gitu mengincar seseorang di sana. Tapi ada juga yang nggak mau pacaran tapi nggak berjodoh. Kalau itu dianya nggak usaha. Udah sih itu aja. Kalau misalkan kayak kan ada ya kayak di media sosial itu kayak yang psikolog gitu, tapi mereka itu kayak memandang dari satu sudut aja. Kalau misalkan kayak kamu itu lagi mikirin orang lain gitu, itu tandanya dia juga lagi mikirin kamu gitu kan. Ada kayak biasanya itu kayak gimana ya, kayak memandang cuma dari sebelah sisi, padahal belum tentu yang apa dikatakan psikolog itu kayak benar gitu. Tapi kebanyakan orang malah kayak percaya apa yang dikatakan psikolog gitu. Pernah nggak sih kayak percaya sama mitos-mitos yang ada? Misalkan memandang satu orang itu dari sananya, dari luar, dari dalam. Dari luar beda, di dalam baik gitu. Bukan gitu sih, tapi kayak misalkan kayak gini kan kadang tuh ada kayak kata beberapa mitos-mitos gitu. Kalau misalkan gimana ya? Sebentar. Kayak misalkan kayak anak broken home itu kayak bla bla bla, lalu yang anak broken home-nya ini kayak menanamkan ke dirinya kayak oh iya benar ya, ternyata ini padahal itu belum tentu terjadi gitu. Karena bacaan yang dia baca, dia malah kayak menerapkan ke diri dia gitu. Pernah nggak kamu dari sesuatu yang kamu baca lalu kamu terapkan ke diri kamu yang itu berpengaruh sama mental kamu gitu? Kamu malah jadi tambah insecure,
tambah malah kayak nggak pede gitu. Kan ada yang kadang tuh kayak fitur-fitur yang berpengaruh sama diri sendiri gitu. Ada sih ya. Menurut gua ada. Kayak dalam kata-kata, sebuah kata-kata yang merasa bahwa diri kita sendiri yang melihat diri kita tuh. Orang-orang mulai dari sosial media, kata-kata dari Instagram gitu, kontesnya itu berisikan diri kita sendiri, tapi solusinya itu Nggak ada gitu. nggak ada. Malah tambah masalah, Nah itu kayak membuat mental turun, nggak ada solusinya itu. tambah bad mood gitu. Nah, Next ke pertanyaan terakhir, apakah anda bisa tidak menggunakan sosial media selama 1 hari? Nggak megang Bis- HP gitu. bisa atau tidak? Itu jawabannya sulit loh. Kalau tidak kan kita tuh kembali ke zamannya 2001 gitu. Nggak ada sosial media, cuma bermain Layang-layang. layang-layang, kleker, gambaran, main bola, itu aja sih. Kalau udah zaman 2022 megang HP itu adalah suatu yang hal wajar gitu. Kebanyakan orang udah tahu dalam sosial media. Anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun udah bisa buka YouTube, ngabisin kuota ibu bapaknya. Terus ibu bapaknya bilang kenapa kuotanya habis gitu katanya. Terus bapak ibunya beli lagi. Ada nggak yang make? Itu aja. Jadi sudah ya, pertanyaannya sudah habis. Terima kasih Abiyu. Ya sama-sama. Jadi terima kasih kepada Abiyu yang sudah meluangkan waktunya Ya. untuk melakukan wawancara dengan kelompok kami. Ya sama-sama. Dan saya juga terima kasih sudah diundang ke sini dari jurusan Teknologi Informasi, diundang ke sini, dan saya banyak terima kasih, banyak dapat motivasi dan banyak wawasan juga dari sosial media tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.